Di malam ini saya akan menceritakan kisah-kisah horor dari kalian. Mungkin saja kejadian ini juga pernah atau akan terjadi pada saya. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Nah, cerita kali ini kita dapatkan dari seorang teman yang kita sebut saja namanya Dava. Katanya dia baru saja jalan-jalan ke salah satu curug di Bogor. Jadi, begini ceritanya. Denny, saudara Dava, mengajaknya jalan-jalan ke curug bersama seorang teman lagi bernama Syahid. Awalnya perjalanan mereka lancar saja. Setibanya di curug, pemandangan di sana memang luar biasa. Air terjunnya tinggi dan suara air yang jatuh ke bawah terdengar menenangkan. Bagi kalian yang pernah ke curug, pasti bisa membayangkan suasananya. Namun, ada satu hal yang membuat Dava merasa tidak nyaman. Di bagian atas curug itu, ada sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menjulur ke bawah hingga masuk ke dalam semacam lubang di dinding curug. Lubangnya tidak terlalu dalam, tapi entah kenapa, Dava merasa ada sesuatu yang menyeramkan dari sana. Saat Dava terus memperhatikan lubang itu, dia samar-samar melihat sosok hitam besar berdiri di dalamnya. Meskipun tidak jelas, bayangan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Sosok itu terlihat seperti sedang mengawasinya. Dava mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan atau halusinasi. Namun, meskipun ia mengalihkan pandangan dari lubang tersebut, rasa tidak nyaman tetap menghantui, seolah-olah ada yang terus memperhatikannya dari kejauhan. Sementara itu, Syahid sibuk memotret dan merekam video, bahkan membuat time-lapse. Denny juga sama, asik berfoto di sekitar curug. Dava berusaha menikmati suasana, tetapi bayangan hitam yang ia lihat tadi tetap terngiang-ngiang di pikirannya. Hawa di sekitar curug pun semakin dingin, membuat suasana semakin tidak nyaman. Sekitar pukul 5 sore, mereka memutuskan untuk turun dari curug. Posisi mereka saat itu masih di kawasan curug, dan langit mulai gelap. Dava merasa kurang nyaman, terlebih lagi karena hari itu malam Jumat. Ia takut terjadi sesuatu jika mereka terlalu lama di tempat tersebut. Namun mereka tetap harus pulang agar tidak kemalaman. Begitu tiba di parkiran, mereka sadar bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Langit semakin gelap dan akhirnya mereka berhasil keluar dari kawasan curug. Sebelum pulang, Denny mengusulkan untuk makan terlebih dahulu. Mereka pun mampir ke salah satu warung di depan gerbang curug. Warung itu sudah sangat sepi, hanya ada mereka bertiga yang makan di sana. Angin malam semakin dingin, tetapi mereka mencoba menikmati suasana sambil mengobrol santai. Setelah selesai makan, mereka menyempatkan diri untuk salat asar meskipun waktu sudah sangat mepet. Usai salat, Dava melihat jam dan mendapati waktu sudah hampir maghrib, sekitar 15 hingga 20 menit lagi. Langit semakin gelap dan perasaan Dava makin tidak enak. Ia menyarankan kepada teman-temannya, mending kita tunggu maghrib dulu. Sudah mau maghrib, tidak baik jalan di waktu ini, apalagi malam Jumat. Namun Denny dan Syahid tidak mau mendengar saran itu. Mereka tetap ingin langsung pulang tanpa menunggu lebih lama lagi. Dava sebenarnya ragu, tetapi karena kedua temannya bersikeras, ia akhirnya mengikuti mereka meskipun hatinya penuh dengan rasa was-was. Rasa tidak nyaman itu terus menghantuinya, terlebih setelah apa yang ia lihat di curug tadi. Ketika mereka mulai keluar dari kawasan curug, hawa dingin semakin terasa, langit sudah benar-benar gelap, dan suasana sekitar sangat sepi. Tidak ada kendaraan lain yang lewat, hanya suara motor mereka bertiga yang terdengar. Dava mulai merasa merinding lagi. Dia merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Dava berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal itu, tetapi setiap kali dia menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Namun firasatnya kuat, seolah-olah sesuatu memang sedang mengawasi mereka. Sosok hitam yang dilihatnya di curug tadi kembali muncul di pikirannya. Perasaan diawasi semakin mengganggu, meskipun tidak ada yang terlihat. Dava memutuskan untuk tetap fokus pada perjalanan, berharap bisa segera sampai rumah. Syahid berada di depan, sementara Dava dan Denny berboncengan di belakang. Setiap kali melewati pohon atau semak-semak, Dava merasa ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa kepada Denny, hanya berharap perjalanan cepat selesai. Awalnya perjalanan mereka lancar, meskipun firasat tidak enak terus menghantui. Ketika mereka sampai di sebuah pertigaan, Syahid langsung belok kanan tanpa ragu dan Dava pun mengikuti. Dia berpikir Syahid tahu jalan meskipun hatinya merasa Syahid sebenarnya juga tidak yakin. Saat itu waktu sudah menunjukkan beberapa menit lewat maghrib.
Dava terus melihat jam, mencoba menghitung berapa lama lagi mereka harus di perjalanan. Di kiri jalan terlihat bukit tinggi dengan sawah-sawah di bawahnya, sementara di kanan masih ada rumah-rumah warga. Beberapa orang terlihat sedang berjalan menuju masjid untuk salat maghrib. Namun, Dava merasa jalan yang mereka lewati berbeda dari rute yang mereka tempuh siang tadi. Biasanya, jika merasa salah jalan, mereka akan bertanya pada orang sekitar. Tapi kali ini entah kenapa, rasanya berat sekali untuk membuka mulut dan bertanya. Perjalanan berlanjut, dan sekitar 45 menit setelah melewati pertigaan terakhir, mereka bukannya sampai di jalan raya, melainkan jalan yang makin menanjak. Suasana semakin gelap, dan rumah-rumah warga sudah tidak terlihat lagi. Di kanan jalan ada jurang yang tidak terlihat dasarnya, sementara di kiri ada area proyek terbengkalai. Jalanan menjadi berdebu, bergelombang, dan penuh lubang. Di tengah perjalanan, Dava melihat seekor burung gagak di atas pohon. Namun, burung itu berbeda, matanya merah menyala. Danny yang membonceng Dava juga sempat melihat burung tersebut. Mereka saling diam, meskipun perasaan tidak enak semakin kuat. Dava akhirnya bertanya pada Danny, "Dan, ini benar nggak jalannya?" Danny menjawab ragu, "Gua nggak tahu, Dav. Kita kan cuma ngikutin aja dari tadi." Tiba-tiba Dava merasakan ada yang menepuk pundaknya. Logikanya, motor mereka sedang melaju, jadi tidak mungkin ada orang yang menyentuhnya. Setelah itu, dia mendengar suara berbisik jelas di telinganya. "Putar balik." Suara itu membuatnya merinding seketika. Dava langsung membentak Danny. "Dan, berhenti! Lihat di depan tuh, itu hutan, gelap banget, kita mau lanjut?" Danny memperhatikan jalan di depan dan berkata, "Iya juga ya, Dav, coba kita tanya Syahid dulu." Mereka mengejar Syahid yang ada di depan dan memintanya berhenti. Dava langsung bertanya, "Syahid, ini benar nggak jalannya?" "Kalau diterusin, itu masuk hutan. Gelap banget." Gue menjawab, "Dav, gue cuma ngikutin insting aja." Mendengar jawaban itu, Dava semakin yakin mereka tersesat. Dia berkata, "Ini udah hampir 1 jam kita jalan habis dari pertigaan tadi, tapi malah makin parah jalannya. Lubangnya makin besar, nggak ada rumah lagi. Feeling gue ini nggak benar." Danny tiba-tiba mengakui, "Dav, tadi sepanjang jalan gue sebenarnya ngelihat ada yang nggak beres. Burung gagak tadi bikin gue nggak nyaman. Tapi bukan cuma itu, Dav. Gue lihat ada sosok-sosok hitam di pinggir jalan. Mereka diam, cuma ngeliatin kita lewat. Gue nggak mau bikin lo panik, jadi gue nggak ngomong apa-apa. Tapi gue yakin kita salah jalan." Dava semakin ketakutan. Mereka tahu mereka tidak bisa berhenti terlalu lama di tempat itu. Setelah beberapa menit ketegangan, mereka semua sepakat untuk memutar balik. Meskipun perasaan takut masih menyelimuti, keputusan itu setidaknya memberikan sedikit harapan untuk keluar dari situasi mengerikan itu. Namun, masalahnya jalan yang mereka lewati tadi tiba-tiba tidak ada, seperti berubah. Dan itu baru awal dari kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Masih banyak yang akan terjadi. Setelah memutuskan untuk putar balik, mereka mencoba mengikuti firasat masing-masing dengan harapan tidak semakin tersesat. Baru berjalan beberapa meter, mereka bertemu dengan pengendara motor yang sedang membonceng seorang bapak dan ibu dari arah bawah. Dalam hati, Dava bertanya-tanya apa yang dilakukan bapak dan ibu itu dengan motor di jalan seterjal dan segelap ini. Karena penasaran dan butuh petunjuk, mereka menghentikan pasangan itu. Awalnya bapak dan ibu itu seperti enggan berhenti, mungkin berpikir mereka akan dirampok atau semacamnya. Namun akhirnya mereka berhenti. Dava langsung bertanya, "Pak, Bu, kami cuma mau tanya jalan kok. Ini arah ke Sentul yang benar kemana ya?" Bapak itu tetap diam, hanya menatap kosong ke depan tanpa ekspresi sama sekali. Ibu itu akhirnya menjawab, "Kalian salah jalan. Harusnya tadi di pertigaan blok kiri bukan kanan. Kalau terus ke atas, itu arah ke Gunung Batu." Mereka saling pandang, bingung. "Gunung?" pikir Dava. Mereka jelas tidak berniat naik gunung, hanya ingin pulang. "Jadi kami harus putar balik ke pertigaan tadi, Bu? Terus lurus?" Tanya Dava lagi. "Betul, tinggal lurus saja, tapi memang lumayan jauh dari sini," jawab ibu itu. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting kami tidak makin tersesat," jawab Dava. Namun, keanehan terjadi lagi. Bapak yang membonceng ibu itu tetap diam membisu, menatap kosong, tidak bereaksi apa-apa. Meski merasa aneh, mereka memutuskan untuk segera berbalik mengikuti saran ibu tersebut. Setelah berjalan cukup lama, mereka merasa tidak kunjung sampai di pertigaan yang dimaksud. Sudah lebih dari 1 jam, jalanan malah terasa semakin panjang dan mencekam. Kini di kanan mereka hanya ada sawah kosong, sementara di kiri hutan lebat yang gelap.
Tepat saat itu, Dava mencium bau yang aneh, bau sawo matang disusul bau melati yang sangat kuat. Tidak lama kemudian, bau itu berganti menjadi bau bangkai, lalu bau gosong, semua bergantian seperti mempermainkan penciuman mereka. Meski merasa takut, mereka memilih mengabaikan bau-bau itu dan terus melaju. Ketika sampai di sebuah tanjakan curam yang diikuti belokan tajam ke kanan, Danny yang membawa motor seolah kehilangan konsentrasi. Bukannya berbelok, dia malah terus melaju lurus. Dava yang dibonceng langsung berteriak, "Den, belok, belok!" Danny tersadar dan segera membanting setir ke kanan. Untung saja mereka tidak menabrak. Dava langsung memarahi Danny, "Lu ngapain sih, Den? Mau nabrak ya?" Namun yang membuat Dava semakin gelisah adalah Danny hanya diam. Biasanya Danny suka menanggapi atau bercanda, tetapi kali ini dia tidak berkata apa-apa. Dava mulai berpikir yang tidak-tidak, apakah Danny kesurupan? Atau mereka semakin tersesat? Mereka terus melaju dan akhirnya memasuki hutan yang lebih gelap dan lebat. Pohon-pohon besar dan ilalang tinggi menambah suasana seram. Tidak ada tanda-tanda jalan yang mereka kenali. Pikiran mereka mulai kacau. Apa ini dunia lain? Apakah mereka tidak akan bisa keluar? Setelah beberapa lama, mereka menemukan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu gelap, tanpa penerangan, tetapi terlihat buka. Karena bingung dan tidak tahu harus bagaimana, mereka berhenti di warung itu untuk bertanya. Danny langsung turun dan bertanya pada si penjaga warung, "Pak, ini arah ke Sentul yang benar kemana ya?" Si bapak penjaga warung menjawab, "Kalian salah jalan. Harusnya di pertigaan tadi belok kiri bukan kanan. Kalau mau putar balik lagi, perlu waktu lebih dari setengah jam untuk sampai di pertigaan tadi." "Bisa lewat jalan ini, Pak?" tanya Danny. "Bisa, tapi nanti keluarnya di Cileungsi." Dava merasa sudah tidak peduli lagi. Yang penting mereka bisa keluar dari jalanan ini. Namun ada satu hal yang membuat mereka merinding. Si bapak warung berkata, "Kalian tadi bilang tanya warung sebelum sini. Di daerah sini tidak ada warung lain selain warung saya." Suasana langsung hening. Si bapak mencoba mencairkan suasana dengan mengobrol. Ia bahkan mendoakan mereka agar selamat. Tetapi sebelum mereka pergi, bapak itu mengatakan sesuatu yang membuat Syahid ketakutan. "Tadi ada yang ikut menumpang di motormu. Tingginya besar, hitam, dan menyeramkan. Mungkin itu yang membuatmu ngebut tadi." Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang semakin berat. Ketika akhirnya melewati pertigaan yang menuju jalan utama, suasana mulai membaik. Mereka akhirnya mendapatkan sinyal, dan Dava segera membuka peta untuk mencari arah pulang. Namun, setelah berjalan beberapa menit, Dava yang duduk di belakang motor Danny melihat ke belakang. Syahid tidak ada. Mereka segera berhenti dan mencoba menelepon Syahid. Beberapa kali panggilan, akhirnya telepon diangkat. Tetapi yang terdengar hanya suara Syahid yang seperti muntah-muntah. Dalam kepanikan mereka terus bertanya, "Lu di mana? Di mana?" Syahid hanya menjawab lirih, "Di bawah pohon besar." Bingung, mereka mencoba mencari pohon besar yang dimaksud. Tidak lama, mereka mendengar suara ambulans yang semakin dekat. Saat ambulans lewat, mereka mengikuti arahnya dan menemukan Syahid sedang terduduk di bawah pohon besar di pinggir jalan, muntah-muntah parah. Bau amis yang sangat menyengat memenuhi udara. Ketika mereka mendekat, tubuh Syahid terlihat sangat pucat. Mie yang mereka makan sore tadi keluar semua. Namun, ada satu hal yang membuat Dava berpikir, ini belum selesai. Bau amis itu terlalu tajam, seperti bau darah segar. Akhirnya, Danny mengambil inisiatif untuk membonceng Syahid di motornya. Dava pun membawa motor Danny. Saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Danny berkata, "Woi Dav, kalau nanti kita ketemu tempat bensin, kita berhenti ya. Bensin ini udah mau habis." Saat itu, waktu sudah menunjukkan malam. Dan menurut peta, perjalanan ke Sentul masih memakan waktu sekitar 1 jam lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan posisi Danny dan Syahid di depan, diikuti Dava di belakang. Awalnya, rencana mereka adalah berhenti di pom bensin. Namun, Dava merasa ada keanehan. Setiap kali melewati pom bensin, Danny tidak berhenti, justru terus melaju. Dava yang merasa bingung langsung mempercepat motornya untuk menyusul Danny. "Woi, Den, katanya mau isi bensin? Itu tadi kita udah lewatin pom bensin berkali-kali," seru Dava. Namun, Danny malah menjawab dengan kebingungan, "Pom bensin mana? Pom bensin mana?" Hal ini membuat Dava semakin curiga dan berpikir ada yang tidak beres. Akhirnya mereka berhenti di tempat penjual bensin eceran untuk mengisi bahan bakar.
Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di Sentul sekitar pukul 10 malam. Karena sudah larut malam dan Syahid terlihat sangat lemah setelah muntah-muntah sepanjang perjalanan, Dava mengajak mereka menginap di rumahnya. Sesampainya di rumah, Dava membuatkan mie instan untuk mereka bertiga. Sambil makan, mereka mulai berbagi cerita tentang pengalaman aneh yang mereka alami sepanjang perjalanan. Rasa penasaran Dava memuncak dan ia langsung bertanya kepada Syahid, kenapa tadi di pertigaan kedua lo langsung blok kanan? Kan lo nggak tahu jalan. Terus, kenapa tiba-tiba lo pengen putar balik ke Curug lagi? Syahid yang masih terlihat pucat menjawab, gue nggak lihat ada pertigaan, Dav. Gue cuma lihat jalan lurus aja, makanya gue terus aja jalan. Tapi anehnya, waktu itu motor gue rasanya berat banget, kayak ada yang nahan. Lo ingat gak waktu kita tanya jalan ke bapak penjual jagung? Gue gak cuma lihat dia, Dav. Gue lihat ada cahaya di sekitar dia, makanya gue berhenti. Terus, pas kita sampai jalan raya, tiba-tiba gue ngerasa kayak ada yang narik gue buat balik ke Curug. Kayak ada sesuatu yang gue gak tahu apa itu. Habis lo sama Denny maksa gue buat lanjut, badan gue malah makin berat, perut gue mual banget. Makanya gue muntah-muntah. Mendengar cerita itu, Dava dan Denny hanya terdiam, mencoba mencerna semua yang telah diceritakan Syahid. Dava akhirnya berkata, mungkin emang ada yang ikut lo, Hid. Soalnya bapak di warung jagung tadi juga sempat bilang kalau ada sosok tinggi gede yang naik di motor lo. Syahid langsung terlihat semakin pucat setelah mendengar hal itu. Namun mereka mencoba mengalihkan pembicaraan untuk menenangkan suasana. Namun rasa penasaran Dava belum terjawab. Ia bertanya lagi ke Denny, Den, kenapa tadi di tanjakan lo malah gas terus lurus? Harusnya kan blok kanan, terus lo bilang mau isi bensin, tapi pas ada pom bensin lo malah gak berhenti. Denny mulai menceritakan sudut pandangnya, gue gak lihat ada blokan sama sekali, Dav. Yang gue lihat itu cuma jalan lurus aja, makanya gue terus aja jalan. Soal pom bensin, gue juga beneran gak lihat ada pom. Yang gue lihat cuma jalan biasa. Kalaupun ada bensin, pasti kelihatan jelas dong lampunya terang gitu. Tapi tadi gue gak lihat sama sekali. Denny melanjutkan, waktu kita lewat beberapa masjid pas maghrib, gue juga ngerasa aneh. Rasanya takut banget buat berhenti atau nanya sama warga. Gue juga mau lama-lama di situ, makanya gue gas terus. Sumpah, sepanjang jalan gue dengar suara cewek ketawa, ada yang teriak keras banget di telinga gue. Merinding banget gue, Dav. Terus waktu kita habis tanya bapak-bapak sama ibu-ibu itu, gue ngerasa ada sesuatu yang ketawa dari belakang jok motor gue. Gue juga lihat ada bayangan hitam tinggi banget di sisi jalan. Serem banget. Dava mengangguk lalu berkata, lu sadar gak tadi kita lewatin bukit di kiri? Harusnya kan pas kita putar balik, bukit itu ada di kanan. Tapi kok tetap ada di kiri? Denny menjawab, bukit mana, Dav? Gue cuma lihat sawah, hutan, rumah warga sama kebun doang. Gue gak lihat ada bukit. Mendengar cerita dari masing-masing sudut pandang, mereka merasa sedikit lega karena sudah berbagi. Namun pertanyaan terbesar yang tersisa adalah, apakah sosok hitam tinggi yang mengikuti Syahid benar-benar sudah pergi? Atau masih terus ada hingga sekarang? Kejadian malam itu menjadi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan.